Shalom. Shalom. Ya, anak-anak yang di rumah, apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Hari ini hari Sabtu ya Bu Nomi ya. Nah, kalau hari Sabtu kita ibadah bersama. Iya, siap untuk beribadah anak-anak yang di rumah? Iya, tentunya siap ya. Duduk yang manis. Ya, baik, sebelum kita bersama-sama masuk ke ibadah kita terlebih dulu berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Iya, silakan. Bu Nomi, silakan berdoa untuk kita sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Nah, anak-anak ibu kita sama-sama berdoa dulu ya. Buat rendah salib dulu, angkat tangan kanannya. Jawab sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Selamat pagi Bapa di surga. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, kita sudah berdoa supaya Tuhan menyertai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mendengar cerita Bu Nomi, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dia dulu. Nyanyi Ya. apa Ya. ya? Mau Yesus ada di dalam Ya. rumahnya? Iya, mau dong. Mau. Yesus ada di dalam rumah. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Yesus di dalam rumahku. Nanti Bu Nomi kita nyanyinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Dayaknya ya. Iya, kita bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia. Yesus di dalam rumahku. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yesus melai rumahku, sanang-sanang we, sanang-sanang we, sanang-sanang we. Yesus melai rumahku, sanang-sanang we, sanang-sanang we. Iya, tentunya senang Yesus berada di rumah kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Suster Anna. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Suster Anna. Selamat jumpa anak-anak, apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Selamat jumpa dengan Suster Anna. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita. Tetapi sebelum melanjutkan cerita, Suster mau tanya dulu. Minggu yang lalu Suster Anna cerita apa? Siapa yang masih ingat? Oh iya, Suster Anna cerita Simon Petrus dibantu oleh teman-temannya untuk mengangkat ikan ke pantai, sehingga mereka selamat sampai di pantai. Perahunya tidak jadi karam dan mereka selamat semua. Jadi karena saling menolong, mereka semua menjadi senang, mereka selamat semua. Nah anak-anak, kemarin Suster kan memberi tugas toh, masih ingat apa enggak? Tugasnya apa yo? Nah, kita belajar dari teman-temannya Simon untuk juga membantu dan menolong papa mama di rumah atau kakak adik. Nah, siapa yang sudah melakukan ini? Coba tunjuk jari. Oh, bagus, ternyata sudah banyak yang melakukan juga. Siapa yang belum melakukan? Tunjuk jari. Oh, enggak apa-apa ya. Masih ada kesempatan untuk melakukan kegiatan membantu papa mama
atau kakak adik di rumah ya, yang sudah melakukan bagus, lanjutkan. Yang belum, kita lakukan. Masih ada banyak kesempatan ya. Baik, Suster Ana akan melanjutkan ceritanya. Apa yang terjadi selanjutnya ketika mereka sudah sampai di pantai? Nah, ternyata Simon tersungkur di hadapan Yesus dan dia mengatakan, Yesus, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Kenapa Simon mengatakan demikian? Karena Simon melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Kejadian di mana mereka menangkap ikan dan ditemani Yesus merupakan kejadian yang luar biasa. Semalaman mereka tidak bisa menangkap satu ekor ikan pun, tetapi ketika ditemani Yesus dan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu, maka mereka menangkap banyak sekali ikan. Simon merasa tidak pantas. Simon merasa berdosa berhadapan dengan Yesus yang luar biasa. Yesus orang yang hebat. Ternyata yang ditemui Simon itu orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang sakti. Ya, kata-katanya sungguh sakti. Oleh karena itu, ya, Simon mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Jadi Simon merasa tidak pantas, maka dia mengatakan demikian. Simon merasa takut juga sebenarnya, tetapi selain takut dia juga senang, juga hormat, juga cinta kepada Yesus. Karena ternyata Yesus itu orang yang sungguh perhatian, orang yang sungguh mau menolong mereka dalam keadaan yang susah. Ketika mereka tidak mendapat ikan, Yesus datang dan menolong. Apa yang dikatakan, apa yang dilihat Yesus? Yesus tahu perasaan Simon. Kalau Simon itu takut, maka kemudian Yesus mengatakan, Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Apa maksudnya? Simon tidak paham. Mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Kemudian Yesus mengumpulkan mereka berempat. Siapa saja? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kalian semua mulai sekarang akan mengikuti aku, akan menolong dan membantu aku untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus akan berkeliling untuk membantu orang-orang yang perlu pertolongan, sehingga nanti orang sakit disembuhkan, orang buta dibuat melihat, orang bisu dibuat bisa bicara, dan sebagainya. Ketika Yesus meminta mereka, kesediaan mereka untuk menjadi penolongnya, mau apa tidak ya mereka? Oh, dengan senang hati mereka mau menjadi penolong Yesus. Dan ternyata mereka segera meninggalkan jala mereka, perahu mereka ditinggalkan, dan mulai menjadi pengikut Yesus. Nah, inilah 4 murid pertama Yesus, 4 rasul Yesus yang dipanggil dan diminta Yesus untuk menolong dan membantunya.
Jadi 4 orang, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Inilah murid-murid pertama yang ternyata mereka penjala ikan, tetapi oleh Yesus dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Demikian ya anak-anak ceritanya. Kemudian lagunya dilengkapi. Kemarin kan suster sudah memberikan contoh lagu, menyanyikan lagu tapi baru separuh. Ayo kita nyanyi, dengarkan dulu ya. Ketika Simon mau mengangkat jaring, ternyata sobek perahunya pun miring. Hai kawan-kawan, datanglah menolong. Terlalu banyak ikan berbondong-bondong. Ya ampun Tuhan, Kau Maha Kuasa. Pergilah Tuhan karena aku pendosa. Hai jangan takut Simon yang bahagia, engkau kubuat penjala manusia. Jadi karena Simon takut ya berhadapan dengan Yesus yang begitu maha kuasa, maha sakti ya, maka Yesus tahu perasaan Simon. Maka Yesus mengatakan, Simon jangan takut ya. Mulai sekarang kamu akan jadi penjala manusia. Demikian ya anak-anak cerita dari suster untuk hari ini. Nah, kita semua juga menjadi pengikut Yesus, maka kita juga harus tetap setia kepada Yesus. Tiap hari berdoa dan selalu mohon berkat kepada Yesus. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Anak-anak yang di rumah, tadi kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Suster Ana. Apa pesan-pesan yang kita bisa dapatkan dari cerita itu, Bu Nomi ya? Tentang penjala manusia. Nah, penjala manusia itu apa? Mewartakan kabar baik kepada semua orang. Contohnya misalnya kalau kita berteman, Bu Nomi, kita berteman tidak boleh memilih ya, tidak boleh memilih yang semuanya kita berteman. Kita andalkan kasih ya, saling mengasihi. Ya, jadi anak-anak yang di rumah ya saling mengasihi dengan papa mama, dengan adik kakak dan keluarga dan juga dengan orang lain. Ya, Mami, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Anak-anak yang di rumah ya, kita sudah mendengarkan tentang cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama buat tanda salib ya. Nanti doa kita akhiri dengan doa Bapa kami dan Salam Maria ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan tentang cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Suster Ana, yaitu tentang penjala manusia atau pewarta kabar baik bagi kita semua. Kami berterima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami bisa saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Doa ini kita rangkaikan dengan doa Bapa yang kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak yang di rumah, ya demikianlah tadi ibadah bersama kita, walaupun anak-anak di rumah ya tetap melaksanakan ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.